Gengs, kalau weekend suka nonton gosip kan di TV-TV, pasti familiar dong sama suara ini. Kehidupan Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora sedang dianggap Apa hayo? Lu hati-hati fitnah tahu dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau merasa hatimu teriris bukan oleh musuh yang nyata, tapi oleh tayangan yang menghina ulama dan pesantren, simbol suci perjuangan Islam di negeri ini? Ketika suara yang seharusnya mengabarkan kebenaran justru menebar luka di hati umat. Pertanyaannya sederhana, namun menyesakkan. Siapa di balik semua ini? Sebelum kita bongkar satu persatu faktanya, izinkan saya mengajak antum semua untuk like, komen, share, dan subscribe channel Cahaya Tauhid agar dakwah ini bisa terus menyingkap tabir gelap yang menyelimuti umat dan cahaya kebenaran tetap menyala di tengah kegelapan media tayangan Expose Uncensored. Trans 7 pada 13 Oktober tahun 2025 menjadi badai besar di dunia media nasional. Sebuah narasi pendek, sebuah kalimat sinis terhadap pesantren Lirboyo telah mengguncang hati jutaan umat. Minum susu saja harus jongkok, begitu bunyinya, seolah kehidupan santri hanyalah simbol keterbelakangan. Padahal, di balik setiap suapan sederhana itu, ada nilai adab dan penghormatan kepada ilmu serta ulama. Namun sayang, suara itu justru menjadi alat penghinaan. Sebuah nada, intonasi, dan narasi yang dipakai untuk menertawakan kehormatan pondok dan kiai. Bagi sebagian orang, mungkin hanya konten biasa. Tapi bagi umat Islam, itu adalah bentuk penghinaan terhadap warisan Rasulullah, terhadap para penjaga ilmu dan akhlak yang telah menjaga bangsa ini dari kebodohan. Sejak tayangan itu viral, publik pun mulai bertanya, siapa sebenarnya pengisi suara di balik tayangan ini? Nama seorang pengisi suara perempuan disebut-sebut, suaranya dianggap identik dengan narasi di tayangan Expose. Namun hingga kini, Trans 7 belum mengeluarkan keterangan resmi. Tak ada pengakuan, tak ada penyangkalan, hanya keheningan yang membuat publik terus berspekulasi. Beberapa netizen bahkan melakukan analisis perbandingan suara, mengunggah video yang membandingkan intonasi dan artikulasi. Tapi perlu diingat, Islam mengajarkan kita untuk tabayun, mencari kebenaran dengan bukti, bukan dengan emosi. Kita tidak boleh menuduh tanpa dasar. Namun, kita juga tidak boleh diam ketika kehormatan agama diinjak oleh media dalam industri penyiaran. Suara bukan sekadar alat komunikasi, tetapi senjata paling tajam untuk membentuk opini publik. Suara lembut bisa meluluhkan hati, tapi suara yang salah arah bisa menebas kehormatan seseorang tanpa pedang. Begitulah kekuatan media hari ini. Mereka tidak butuh senjata untuk menyerang Islam. Cukup dengan narasi yang dibalut kata indah, namun penuh racun. Seorang pengisi suara di stasiun besar seperti Trans 7 biasanya tidak bekerja secara langsung di bawah redaksi. Mereka menerima naskah dari tim produksi dan membaca sesuai arahan sutradara suara. Namun yang menjadi persoalan adalah siapa yang menulis naskah itu? Siapa yang menyetujui narasi yang melecehkan kehidupan pesantren? Jika suara hanyalah alat, maka pemegang naskah adalah otak di balik penghinaan. Dari beberapa laporan internal industri, sistem pembayarannya memang beragam, ada yang berdasarkan kontrak per episode, ada pula yang bersifat tetap per bulan. Untuk program besar seperti Expose Uncensored, pengisi suara utama bisa mendapat bayaran antara 7 hingga 15 juta rupiah per episode, tergantung panjang tayangan dan tingkat kesulitan naskah. Angka yang tidak kecil, namun apakah itu sebanding dengan dosa karena menyakiti hati umat Islam? Inilah yang harus kita renungkan bersama. Berapapun besar upah dunia, tidak akan mampu menebus luka di akhirat. Rasulullah bersabda, kebanyakan manusia binasa karena lidah mereka sendiri. Dalam konteks media hari ini, bukan hanya lidah, tetapi mikrofon, kamera, dan naskah bisa menjadi alat dosa jika disalahgunakan. Banyak yang bertanya, siapa sebenarnya pemilik Trans 7? Mengapa stasiun televisi sebesar itu bisa meloloskan tayangan yang menyakiti hati umat Islam? Trans 7 berada di bawah grup besar Transmedia yang dimiliki oleh konglomerat ternama di Indonesia, Chairul Tanjung. Seorang pebisnis yang menguasai berbagai sektor mulai dari media, perbankan, hingga retail. Ia dikenal sebagai sosok yang berpengaruh besar dalam industri televisi nasional. Dengan kekayaan yang ditaksir mencapai lebih dari 6 miliar dolar AS, Chairul Tanjung adalah salah satu orang terkaya di Asia Tenggara.
Namun, kekuasaan dan kekayaan tidak selalu berarti kebebasan tanpa batas. Dalam Islam, kekayaan adalah amanah, bukan alat untuk mengendalikan opini publik demi kepentingan tertentu. Ketika media yang berada di bawah kepemilikan seseorang memproduksi tayangan yang melecehkan agama, pertanyaannya adalah, apakah pemilik tahu ataukah ada kekuatan lain yang bermain di balik layar redaksi? Media memiliki kekuatan besar dalam membentuk arah bangsa. Dan ketika arah itu mulai menjauh dari nilai-nilai Islam, maka disitulah bahaya sesungguhnya. Bukan lagi sekadar salah tayang, tapi sudah menjadi pergeseran nilai dari dakwah menuju fitnah, dari informasi menuju penghancuran moral umat. Apakah tayangan ini murni kesalahan teknis ataukah bagian dari skenario besar? Beberapa analis media menyebut bahwa dalam 3 tahun terakhir ada pola yang sangat sistematis. Pertama, ulama diserang melalui framing media. Kedua, Habib difitnah dengan narasi feodalisme dan politik. Ketiga, kini pesantren dijadikan bahan ejekan dan pelecehan. Ini bukan kebetulan, tetapi pola, motif di balik tayangan seperti ini bisa beragam. Ada kepentingan ideologi yang ingin menjauhkan generasi muda dari ulama. Ada kepentingan politik yang ingin menjatuhkan lembaga keagamaan agar mudah dikendalikan. Dan ada pula kepentingan ekonomi, di mana kontroversi sengaja diciptakan agar rating naik, iklan masuk, dan keuntungan melimpah. Tapi apa artinya keuntungan dunia jika balasannya adalah kemurkaan Allah? Dalam sejarah Islam, musuh-musuh agama seringkali tidak datang dari luar. Mereka menyusup dari dalam, menyamar sebagai pembawa kebenaran, namun menebar racun halus melalui kata-kata dan tayangan. Rasulullah telah memperingatkan bahwa di akhir zaman, banyak orang berbicara dengan lidah manusia, tetapi hatinya hati iblis. Bukankah ini yang sedang kita saksikan hari ini? Setelah tayangan itu mengudara, umat Islam dari berbagai kalangan bereaksi keras. Santri, ulama, dan jamaah dari berbagai organisasi menyerukan boikot terhadap media yang berani menghina. Pesantren, tagar-tagar seperti Safe Pesantren dan boikot Trans 7 menjadi trending di media sosial. Ribuan komentar membanjiri akun resmi Trans 7, menuntut permintaan maaf dan evaluasi total terhadap tim produksi. Namun, lebih dari sekadar kemarahan, reaksi umat menunjukkan bahwa cinta kepada ulama masih hidup ketika pesantren dihina. Jutaan hati santri di seluruh Indonesia bergetar, karena mereka tahu yang diserang bukan hanya lembaga pendidikan, tapi warisan Rasulullah yang diwariskan melalui ilmu dan akhlak di tengah badai digital. Suara umat masih lantang. Kami tidak akan diam ketika kehormatan guru kami diinjak, karena ulama dan pesantren adalah benteng terakhir Islam di Indonesia. Jika benteng itu runtuh, maka akan mudah bagi pihak-pihak tertentu untuk menghapus nilai-nilai Islam dari kehidupan bangsa ini. Ulama adalah penerus para nabi, dan pesantren adalah madrasah kehidupan yang mencetak generasi beriman, bukan generasi hedon. Musuh Islam tahu betul, jika ingin menghancurkan sebuah umat, cukup dengan menghancurkan kepercayaannya terhadap ulama. Dan ketika masyarakat mulai meragukan para guru agama, maka jalan menuju kehancuran sudah terbuka lebar. Inilah sebabnya, fitnah terhadap ulama terus diluncurkan dengan berbagai cara, lewat politik, hiburan, bahkan berita. Semua dilakukan secara halus agar umat tidak sadar bahwa mereka sedang dijauhkan dari sumber kebenaran. Kita hidup di zaman ketika peperangan tak lagi terdengar dengan dentuman bom, melainkan dengan bisikan narasi dan tayangan yang mempengaruhi hati dan pikiran manusia. Media massa hari ini telah menjelma menjadi senjata paling tajam, membentuk persepsi, mengubah kebenaran menjadi kebohongan, dan menjadikan dosa seolah hiburan. Itulah perang paling berbahaya, perang yang tidak tampak darahnya, namun mengalirkan racun di dalam benak umat manusia. Umat Islam hari ini tidak sedang kalah dalam jumlah, tapi dalam kesadaran. Banyak di antara kita yang lebih cepat percaya pada narasi televisi ketimbang sabda Rasulullah, lebih mengidolakan presenter dan influencer daripada ulama yang mengajarkan adab dan akidah. Padahal Rasul telah memperingatkan akan datang suatu masa ketika orang-orang yang jujur dianggap pendusta dan pendusta dianggap jujur. Bukankah itu yang sedang kita saksikan hari ini di layar kaca kita sendiri? Media yang seharusnya menjadi alat dakwah kini sering menjadi alat fitnah.
Tayangan yang seharusnya mengedukasi masyarakat malah mempermainkan kehormatan tokoh agama. Dan yang lebih menyedihkan lagi, banyak orang yang menonton tanpa sadar bahwa mereka sedang disesatkan sedikit demi sedikit. Inilah musibah besar di akhir zaman, ketika yang haram dibuat tampak indah dan yang mulia justru dijatuhkan. Maka, saat umat Islam bersatu memboikot, memprotes, dan menolak tiangan-tiangan seperti itu, sesungguhnya mereka tidak sedang membenci media, mereka sedang membela kebenaran. Mereka sedang mengingatkan bahwa kehormatan ulama dan pesantren bukanlah bahan candaan. Sebab, ketika Islam dilecehkan di depan mata dan umat memilih diam, maka yang akan datang bukan lagi ujian, tapi murka Allah. Jika kita menelusuri lebih dalam, maka akan tampak bahwa semua ini tidaklah berdiri sendiri. Ada benang merah yang halus namun nyata. 3 tahun terakhir, ulama, habib, dan lembaga pesantren seakan menjadi target. Bertubi-tubi dalam berbagai narasi media dan sosial, semuanya diarahkan untuk satu tujuan: memutuskan umat dari akar keislamannya. Mereka ingin agar generasi muda kehilangan rasa hormat kepada guru, kepada ilmu, kepada agama. Sebab ketika generasi kehilangan adab, maka hilanglah benteng moral. Bangsa motif-motif seperti ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan besar yang bermain di balik media. Ada kekuatan global yang ingin menormalisasi sekularisme di negara-negara Islam. Mereka ingin agar masyarakat Muslim menjadi umat yang hanya sibuk menonton, bukan berjuang, agar lebih mencintai selebritas ketimbang ulama, lebih sibuk dengan dunia ketimbang akhirat dan Trans 7. Hanyalah satu dari sekian banyak instrumen yang mungkin dimanfaatkan untuk menyusupkan agenda ini melalui tayen-gentianggen yang tampak ringan, namun berdampak besar. Namun umat Islam tidak boleh lengah. Kita harus sadar bahwa Islam bukan sekadar agama ritual, tapi sistem kehidupan yang menyeluruh. Jika umat Islam tidak menjaga medianya sendiri, tidak mengawal narasi kebenaran, maka orang lain akan mengisinya dengan racun. Kita tidak boleh membiarkan Islam dikerdilkan hanya menjadi komoditas hiburan. Sudah saatnya umat bangkit, membangun media dakwah yang jujur, bersih, dan berlandaskan adab serta kebenaran. Dan yang paling berbahaya adalah ketika umat mulai terbiasa dengan penghinaan. Ketika hinaan terhadap agama dianggap biasa, ketika fitnah terhadap ulama dianggap bagian dari kebebasan pers, maka kehancuran moral itu sudah di depan mata. Disinilah kita perlu bertanya, kebebasan seperti apa yang mengizinkan penghinaan terhadap orang saleh, tapi melarang kritik terhadap pelaku maksiat? Inilah waktunya bagi umat Islam untuk kembali kepada jati dirinya, bukan dengan marah tanpa arah, tapi dengan ilmu, akhlak, dan strategi dakwah yang kuat. Kita tidak bisa memerangi kegelapan dengan amarah, tapi dengan cahaya ilmu. Kita tidak bisa melawan kebohongan dengan caci maki, tapi dengan hujah dan keteguhan iman. Para ulama, habib, dan santri harus kembali bersatu. Inilah momentum untuk memperkuat barisan dakwah, memperbanyak literasi Islam, dan membangun kesadaran umat agar tidak mudah diprovokasi media. Kita tidak bisa berharap media yang dikuasai korporasi akan berpihak pada Islam, maka kita sendirilah yang harus menciptakan media dakwah yang beradab, yang menegakkan kebenaran, dan melindungi kehormatan ulama serta pesantren. Saudaraku, jika hari ini mereka menyerang ulama, maka esok mereka akan menyerang akidah kita. Dan jika umat masih diam, maka akan datang masa ketika Islam hanya tinggal nama. Masjid hanya menjadi bangunan indah tanpa ruh, iman, tapi yakinlah, selagi masih ada satu hati yang bergetar mendengar nama Allah, selagi masih ada satu santri yang sujud di bawah cahaya fajar, Islam tidak akan pernah mati. Karena Allah telah berjanji, kami yang menurunkan az-zikr Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya. Saudaraku, apa yang terjadi hari ini bukan sekadar kasus media, tapi ujian bagi seluruh umat Islam. Apakah kita akan diam saat kehormatan guru-guru kita diinjak? Ataukah kita akan bangkit menjaga kehormatan agama ini dengan cara yang bermartabat? Kita tidak butuh kebencian untuk melawan. Kita hanya butuh kesadaran, kesatuan, dan kecintaan yang tulus kepada Islam dan para penjaganya. Jangan biarkan mereka yang tidak mengenal Rasulullah menafsirkan Islam untuk kita. Bangkitlah, bicaralah dengan ilmu, bela kebenaran dengan adab, dan jadikan media sebagai alat dakwah, bukan alat fitnah.
sebab cahaya Islam tidak akan pernah padam, meski dunia mencoba menutupinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Cahaya Tauhid, agar cahaya dakwah ini terus menyala, menuntun hati umat menuju kebenaran yang hakiki.